Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ke Pak Arief Satria, Pak Rektor, dan IPB yang peringkatnya luar biasa ya. Dalam 2 tahun ini di ranking 10 di Asia. Ini saya kira menggembirakan bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih kerjasama Pak Arief, karena UMKM paling banyak justru di sektor pertanian Pak dan perikanan. Dan ini kalau kita bicara perikanan, pertanian sebenarnya masih banyak potensi yang bisa kita gali, dan ini bisa menjadi keunggulan domestik kita untuk membangun ekonomi nasional. Jadi nanti kita sama-sama Pak, kita bikin kerjasama yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang struktur ekonomi Indonesia saat ini kan 99,99% itu pelakunya UMKM yang menguasai 60% PDB, tapi sebaliknya yang 0,01% pelaku usaha besar itu menguasai 40% PDB. Nah, ini saya kira berkali-kali Pak Presiden menyampaikan perlunya sebenarnya ada transformasi atau perubahan struktur ekonomi supaya jauh lebih adil. Kalau dari segi jumlah memang pelaku usaha kecil menengah itu luar biasa, tapi kalau kue ekonominya kan dikuasai sebagian kecil. Dan bagaimana menaikkan kelas UMKM itu menjadi prioritas pemerintah sekarang. Tapi dari berbagai pengalaman baik di negara maju, termasuk juga dalam beberapa studi yang dilakukan oleh World Bank dan beberapa universitas di dalam negeri, ternyata UMKM yang bisa naik kelas itu UMKM yang memang sudah terhubung dengan ekosistem yang pembiayaan, ekosistem digital, termasuk juga yang terhubung dengan usaha besar atau mitra dengan usaha besar. Ya, jadi karena itu penting nanti ketika kita dalam melakukan pendampingan, pengembangan pelatihan-pelatihan itu memang harus applicable dan terhubung dengan ekosistem tadi. Kita saat ini juga rasio kewirausahaan di negara kita itu baru 3,47%, dan ini cukup rendah kalau dibandingkan negara maju yang di ASEAN rata-rata sudah 8,76%. Jadi kita hampir separuhnya dari negara ASEAN. Thailand saja sudah 4,26%, Malaysia sudah 4,74%. Jadi ini PR bagi kita semua, saya kira bagaimana menambah jumlah entrepreneur kita supaya kita betul-betul siap menjadi negara maju. Mungkin hal ini disebabkan karena masih mindset kita ya masih banyak ingin jadi pegawai bukan jadi wirausahawan. Saya sekarang sering dialog dengan UMKM, ternyata banyak juga UMKM yang nggak mau naik kelas ya. Jadi memang lebih banyak terjun ke usaha karena nasib gitu, karena nasab tidak bisa kerja di sektor formal, akhirnya bikin usaha sendiri, tapi memang hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga gitu, atau bisa menyekolahkan anak. Jadi tidak mau menjadi wirausahawan. Jadi ini soal mindset kewirausahaan ini jadi kendala besar di UMKM untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Dalam roadmap pengembangan UMKM 2024 ada 5 target yang hendak dicapai oleh kementerian kami. Pertama adalah kenaikan ekspor UMKM, lalu kontribusi UMKM terhadap PDB, rasio kewirausahaan, koperasi modern, dan UMKM naik kelas. Nah, target yang diharapkan di akhir 2020 itu memang kita ekspornya naik 18%, saat ini baru 14%, lalu juga kewirausahaan menjadi 3,55%. Nah, permasalahan UMKM tidak lepas
terkait dengan akses pembiayaan, akses kepada pasar, tata kelola manajemen yang belum baik, lalu juga SDM. Nah, kita sekarang misalnya yang sudah terhubung ke market online itu juga masih rendah, baru 13% atau sekitar 8 juta pelaku usaha. Dan ini menjadi catatan penting selama pandemi COVID-19 ini, karena yang sudah terhubung dengan marketplace online itu tumbuh 18%, catatan dari Bank Indonesia bulan kemarin. Jadi ini saya kira hikmah dari pandemi COVID ini kita harus ambil, artinya transformasi UMKM online ke digital ini menjadi sangat penting. Digitalisasi bukan hanya sekedar akses kepada market yang lebih luas, tapi jauh dari itu saya kira kita ke depan untuk tadi sebenarnya kita banyak pembiayaan ya. Tahun ini aja untuk KUR dialokasikan 190 triliun dengan bunga yang sangat rendah 6%. Tahun sampai 2024 Pak Presiden menargetkan sampai 360 triliun. Tapi sampai hari ini aja ini masih tersisa 129 triliun. Artinya kan baru 70-an yang diserap. Nah, ini ada problem barangkali tidak mudah untuk mendapatkan KUR itu, ya. Nah, padahal di UMKM itu bukan yang mudah, tapi bukan yang murah, tapi yang mudah, ya. Nah, jadi sehingga kita harus pikirkan ke depan bagaimana channeling pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM. Nah, salah satunya digitalisasi tadi. Saya kira misalnya seperti lembaga fintech, keuangan fintech yang menggunakan teknologi digital, itu sekarang bisa dalam waktu cepat mereka bisa memberikan pembiayaan secara mudah, murah, dan juga luas. Nah, lalu kita juga sedang memikirkan, karena persoalan UMKM adalah soal jaminan, ke depan kalau digitalisasi ini sudah lebih baik, sehingga catatan digital mengenai kesehatan usaha UMKM bisa dijadikan referensi bagi lembaga pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan. So kalau diminta aset, jelas UMKM nggak bisa punya aset, Pak. Jadi kita harus pinter lah. Sekarang kita mencari padahal kan itu karena masalah tidak tercatat saja. Tukang soto di depan rumah saya itu lakunya bukan main, tidak pernah sepi. Tapi karena pembukuannya nggak pernah ada, tetap aja unbankable. Jadi, saya kira kalau saya lihat misalnya saat ini ekonomi digital banyak pihak meyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan ke depan saya kira ini sebuah keniscayaan, jadi digitalisasi ini ya. Bank Indonesia mencatat total transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2019 ini 265 triliun ya, dan ini merupakan satu potensi yang sangat besar, dan ini harus saya kira harus menjadi perhatian UMKM supaya mereka bisa memanfaatkan transaksi yang begitu besar di marketplace online ini. Nah, karena itu arah pengembangan UMKM sekarang ini kami coba lakukan melalui pendekatan komunitas, klaster, sentra-sentra produksi. Kita harus kembalikan lagi ke situ, karena saya kira tidak mudah kalau sekarang UMKM begitu terpencar, ya, agak menyulitkan pengembangannya. Lalu kita harus dorong juga mereka koperasi-koperasi kecil, merger, ya, brand-brand UMKM yang terlalu banyak juga ini bisa harusnya dikonsolidasi dalam brand yang bersama, begitu seperti pernah dilakukan oleh Jepang, sehingga di market online juga brand image itu sangat diperlukan. Jadi bukan saja terhubung dengan market online, tapi bagaimana kualitas produk, standar produk, dan termasuk juga brand image. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira Science Technopark yang dikembangkan oleh IPB sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan kewirausahaan berbasis teknologi
Jadi kami memberikan apresiasi dukungan penuh atas kegiatan tersebut. Terakhir kami berharap apa yang sudah dilakukan oleh IPB dapat menciptakan wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secret to selling when no one is buying. Bagaimana kita tetap berhasil jualan bahkan hingga 10 kali lebih banyak di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang. Bagaimana kita bisa membangun network, relasi. Bagaimana kita bisa memberikan solusi, layanan, nilai tambah. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan engagement, loyalitas dari customer kita, baik offline maupun online. Karena sekarang, go digital or die. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai dengan detik ini masih luar biasa, 280 orang. Jadi kami akan tetap mengirimkan 3 materi dari Pak Menteri, kemudian dari Pak Andrew Tani, dan juga terakhir dari Pak Yongki. Bila mana Anda sudah mengisi semua daftar hadir, kami akan kirim lewat email maupun WhatsApp Anda semua masing-masing. Dan kami akan tunggu di acara berikutnya. Silakan Pak Frans. Ya, Jumat depan akan ada Pak Andrew Matthews, penulis buku Being Happy, yang sudah terjual 8 juta eksemplar di 50 negara. Beliau akan sharing how leaders think, lalu how to make people believe in you, and how to be happy with your life and your business. Tentunya 3 hal ini sangat kita butuhkan di masa yang stres ini, di masa pandemi. Dan dengan pemaparan Pak Yongki bahwa kita akan cepat pulih, dengan kemudian Pak Andrew Tani yang luar biasa menceritakan tentang digitalisasi yang sangat luar biasa, menguatkan Pak Menteri bahwa data-datanya ini kita harus bukan hanya digital, bukan hanya teknologi, tapi kita harus terus kolaborasi. Jadi sekali lagi kita akan tunggu Anda di acara 24 berikutnya. Ini luar biasa Pak Frans, kita punya 26 serial yang akan menemani Anda dengan pembicara-pembicara tangguh, pembicara spesialis yang akan mengisi kemampuan diri kita, karena kita akan catch up ketinggalan kita semuanya ini. Membantu Anda untuk membangun network ekonomi, network organization, think eksponensial, sehingga bisnis Anda itu bisa lakukan lompatan, sehingga bisa menjadi top 20 or top 10 di Indonesia. Dan sekali lagi, kita tunggu di acara berikutnya, di Jumat berikutnya, dan Jumat-Jumat berikutnya. Kami tidak sabar menunggu Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa.